Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang paling baik untuk bersenggama. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mu'alib menjelaskan bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu yang nanti akan dijelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri-istri kalian adalah seperti tempat tanah kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian, itu bagaimana saja kalian kehendaki. Al-Baqarah ayat 223. Maksudnya, kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam, menurutnya beberapa tafsir atas ayat di atas. Ayat ini jugalah yang dimaksudkan oleh kata-kata mu'alif seperti penjelasan pada surat An-Nisa. Akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu, Syekh Penazam mengingatkan dalam bait berikut ini. Namun senggama di awal malam lebih utama. Ambillah pelajaran ini. Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang dipilih. Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Haji di dalam kitab Al-Maqdal mengatakan bahwa dipersilakan memilih dalam melakukan senggama, baik di awal atau akhir malam. Akan tetapi, di awal malam lebih utama, sebab waktu untuk mandi jenabat masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan di akhir malam. Terkadang, waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah salat subuh terpaksa harus tertinggal. Atau bahkan mengerjakan salat subuh sudah keluar dari waktu yang utama, yaitu salat di awal waktu. Di samping itu, senggama di akhir malam sudah barang tentu dilakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memandu cita kasih. Akibatnya, senggama dilakukan hanya bertujuan untuk senggama, lain tidak, padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa ulfah dan mahabbah, rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam di dalam lubuk hati suami istri. Pendapat tersebut ditentang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa senggama yang dilakukan pada awal malam adalah makruh, karena orang sesudah bersenggama akan tidur dalam keadaan tidak suci. Selanjutnya, Syekh Mu'alib menjelaskan beberapa malam, di mana disunahkan di dalamnya melakukan senggama. Sebagaimana diuraikan pada bait nazam berikut ini, senggama di malam Jumat dan Senin benar-benar disunahkan, karena keutamaan malam itu tidak diragukan. Syekh Mu'alib menjelaskan bahwa disunahkan bersenggama pada malam Jumat, karena malam Jumat adalah malam yang paling utama di antara malam-malam lainnya. Ini juga yang dimaksudkan Syekh Penazam bil Lailatul Ghurubi dengan menetapkan salah satu takwil hadis berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang karena dirinya orang lain melakukan mandi dan ia sendiri melakukannya. Syekh Suyuti mengatakan bahwa hadis tersebut dikuatkan oleh hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu bersenggama bersama istrinya pada setiap hari Jumat? Sebab baginya mendapat dua macam pahala. Pahala dia melakukan mandi dan pahala istrinya juga melakukan mandi. Hadis riwayat Baihaqi. Bersenggama itu disunahkan lebih banyak dilakukan daripada hari-hari dan waktu yang telah disebutkan di atas. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Mu'alib melalui nazamnya berikut ini. Senggama dilakukan setelah tubuh terangsang, haid pemuda, tubuh terasa ringan dan tidak sedang dilanda kesusahan. Syekh Penajam menjelaskan bahwa termasuk ke dalam tata krama bersenggama adalah senggama dilakukan setelah melakukan pendahuluan. Misalnya bermain cinta, mencium pipi, tete, perut, leher, dan dada, atau anggota tubuh lainnya. Sehingga pendahuluan ini mampu membangkitkan nafsu dan membuatnya siap untuk memasuki pintu senggama yang sudah terbuka lebar, dan siap menerima kenikmatan apapun yang bakal timbul. Hal ini dilakukan karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya seperti halnya hewan ternak. Sebaiknya antara keduanya menggunakan perantara. Ditanyakan apakah yang dimaksud dengan perantara itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni ciuman dan rayuan. Di antara tata krama senggama lainnya adalah bersenggama dilakukan setelah perut terasa ringan dan tubuh benar-benar segar. Karena senggama dalam keadaan perut kenyang akan dapat menimbulkan rasa sakit, mengundang penyakit tulang dan lain-lain.
Oleh karena itu, bagi orang yang selalu menjaga kesehatan, hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari. Dikatakan bahwa ada 3 perkara yang terkadang dapat mematikan seseorang, yaitu 1. Bersetubuh dalam keadaan lapar. Yang kedua, bersetubuh dalam keadaan sangat kenyang. Ketiga, bersetubuh setelah makan ikan dendeng kering. Kata-kata Syekh Penazam di atas diatafkan pada lafaz al-ada'u yang berarti ringannya rasa susah. Maksudnya, kesusahan tidak sedang melanda dirinya, oleh karena itu sebenarnya susunan kata tersebut ringan rasa susah. Tidak diperlukan lagi karena ada kata-kata penazam setelah tubuh terasa ringan. Jadi seolah-olah susunan kata tersebut hanya untuk menyempurnakan bait nazam. Dikutip dari kitab Qurratul Uyun Syarah Nazam Ibnu Yamun. Terima kasih telah menonton channel ini. Wallahu a'lam bishawab.